Bapak Ibu, kemampuan berkolaborasi merupakan salah satu kemampuan yang kritikal di abad ke-21 ini. Zaman sekarang, siswa perlu menguasai kemampuan bekerja sama, mengkoordinasikan tugas, menyampaikan pendapat, dan memberikan kepercayaan pada teman satu timnya. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu strategi untuk menumbuhkan kemampuan-kemampuan tersebut. Model ini sangat baik untuk menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong siswa saling membantu satu sama lain, berkomunikasi menyampaikan pendapat, serta melatih tanggung jawab dengan mengambil peran yang lebih besar untuk kesuksesan kelompok. Sekarang kita coba pahami dulu apa saja prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif itu. Bapak Ibu, pembelajaran kooperatif mempunyai 5 prinsip yang dapat Anda perhatikan. Prinsip yang pertama, ketergantungan yang positif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kinerja setiap kelompok akan bergantung kepada kinerja setiap individunya. Hal ini berarti keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami siswa bergantung pada kinerja masing-masing siswa. Dengan adanya ketergantungan positif ini, siswa akan berusaha mengeluarkan usaha terbaiknya untuk mencapai tujuan kelompok mereka. Tentu saja hal ini sangat baik bagi individu ataupun kelompok. Prinsip yang kedua, pertanggungjawaban individu. Pada prinsip ini, Anda akan memonitor dan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap individu. Hasil dari evaluasi tersebut dapat Anda berikan kepada individu yang bersangkutan ataupun kelompok di mana individu tersebut berada. Prinsip ketiga, interaksi langsung antar individu dalam kelompok. Bapak Ibu, ketika siswa berada di dalam kelompoknya, mereka diharapkan dapat memberikan bantuan, dorongan, atau feedback kepada individu lainnya. Siswa sebaiknya tidak pasif di dalam kelompok. Kita sebaiknya memastikan siswa dapat peduli dengan keadaan kelompoknya. Sehingga ketika ada siswa yang kesulitan, individu lain langsung siap untuk menolongnya. Prinsip keempat, yaitu keterampilan interpersonal antar individu di dalam kelompok. Sebelum membahas prinsip ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah cukup sering mengajarkan siswa tentang bagaimana bersosialisasi dan berinteraksi? Harus kita sadari ya Bapak Ibu, bahwa kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi adalah hal yang penting dalam hidup berkelompok. Oleh karena itu, ketika siswa berada di dalam kelompok, sebaiknya siswa sudah memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain dalam kelompoknya. Nah, interaksi ini dapat berupa hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam prinsip ketiga. Prinsip kelima dan terakhir adalah manajemen kerja kelompok. Jika sebelumnya sudah dilakukan evaluasi terhadap kinerja setiap individu, maka dalam prinsip ini akan dilakukan evaluasi mengenai kinerja kelompok. Siswa bersama dengan kelompok akan diberikan waktu untuk mereview atau mendiskusikan kinerja kelompok mereka. Apakah mereka sudah mencapai tujuan kelompoknya, atau bagaimana cara kelompok untuk dapat bekerja lebih efektif. Dengan melakukan ini, kelompok dapat melakukan refleksi diri dan memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan di dalam kelompok mereka. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah paham prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, ada satu hal lagi yang perlu Anda ingat. Di dalam kerja kelompok, pasti siswa akan mengalami suatu percakapan. Tidak mungkin semua siswa diam. Pasti ada yang berbicara. Nah, percakapan yang terjadi ini juga dapat menjadi faktor penentu dalam suatu kerja kelompok, Bapak Ibu. Mungkin kita suka kesal jika siswa mengobrol di kelas. Tapi jika percakapan mereka dapat diarahkan, maka hal ini akan membantu siswa untuk memahami pembelajaran dengan mudah. Tapi,
Percakapan seperti apa sih yang dapat membantu siswa dalam pembelajarannya? Apakah semua percakapan siswa dapat berakibat seperti itu?